Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti mata kuliah epidemiologi penyakit menular kali ini dengan baik. Materi yang akan saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini berjudul manifestasi klinik secara umum. Sebelum kita masuk ke materi yang akan saya jelaskan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan capaian pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami spektrum penyakit menular. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan proses kejadian penyakit. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami infeksi terselubung. Dan yang keempat, mahasiswa dapat memberikan contoh manifestasi klinik 3 jenis penyakit menular. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama tentang spektrum penyakit menular. Pada proses penyakit menular secara umum, maka dapat dijumpai berbagai manifestasi klinik sebagai hasil proses penyakit pada individu. Mulai dari gejala klinik yang tidak tampak atau inapparent infection, sampai pada keadaan yang berat disertai komplikasi dan berakhir cacat atau meninggal dunia. Dari gambar proses kejadian penyakit, ini dapat kita lihat di sebelah kiri itu ada segitiga epidemiologi yang saling berinteraksi. Ada lingkungan, ada penyebab, dan ada pejamun. Agent, host, and environment. Itu merupakan segitiga epidemiologi. Nah, segitiga epidemiologi ini saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi, pada saat terjadi interaksi, penyakit itu masih berada di luar tubuh host. Nah, kejadian ini disebut prepatogenesis. Prepatogenesis itu maksudnya penyakit itu masih berada di luar host, jadi belum masuk ke dalam tubuh. Masih interaksi awal dari segitiga epidemiologi di atas. Kemudian dari prepatogenesis berlanjut ke patogenesis. Patogenesis ini, bibit penyakit sudah masuk ke dalam tubuh host, tetapi gejala penyakit belum nampak. Tiap penyakit itu mempunyai masa inkubasi atau masa tunas yang berbeda-beda. Dari patogenesis menuju masa tunas itu berbeda antara penyakit yang satu dengan penyakit yang lain. Ada yang beberapa hari, 3 hari, ada yang 2 minggu, misalnya COVID, kemudian ada juga yang memerlukan masa inkubasi bertahun-tahun, misalnya HIV/AIDS. Jadi masa tunas atau masa inkubasi dari setiap penyakit berbeda. Kemudian dari masa tunas ini ada yang sembuh dan ada juga yang sampai ke tahap subklinik. Dari yang masa tunas menuju sembuh itu bisa saja karena orang tersebut berolahraga atau mengkonsumsi makanan yang bergizi sehingga imunnya itu bisa melawan penyakit. Tetapi ada juga yang langsung menuju ke subklinik. Pada tahap ini, pejamu sudah merasakan sakit, tetapi masih ringan, sehingga penderita masih dapat melakukan aktivitas walaupun tidak berobat. Dari subklinik ini ada yang lanjut sembuh dan ada juga yang menuju ke klinik tidak jelas. Subklinik itu karena memang masih bisa beraktivitas, jadi bisa saja setelah dia melakukan aktivitas dalam keadaan mulai merasakan sakit, dia beristirahat, kemudian minum vitamin, besoknya langsung segar kembali atau sembuh, atau karena memang dia memiliki imun yang bagus sehingga imunnya bisa melawan penyakit tersebut. Selanjutnya ada juga yang berlanjut ke klinik tidak jelas. Pada tahap ini telah terjadi infeksi tetapi belum menunjukkan gejala dan belum terjadi gangguan fungsi organ.
Penyakit pada tahap klinik tidak jelas ini dapat diketahui melalui hasil tes laboratorium. Dari klinik tidak jelas, ada yang sembuh dan ada yang berlanjut ke klinik jelas dan ada juga yang sampai meninggal. Yang sampai meninggal ini bisa saja karena tidak diketahui bahwa orang tersebut menderita suatu penyakit dan dia tidak periksa, dia juga tidak berobat sehingga menyebabkan kematian. Kemudian lanjut ke klinik jelas. Pada tahap ini kondisi seseorang itu telah terjadi perubahan fungsi organ, penyakit, dan menimbulkan gejala. Dari klinik jelas ini ada yang sembuh, ada yang berlanjut ke klinik berat plus komplikasi, ada juga yang sampai meninggal. Kemudian dari klinik jelas menuju klinik berat plus komplikasi itu juga ada 3 hasil akhir. Yang pertama ada yang sembuh, kemudian ada yang cacat, dan ada juga yang meninggal. Nah, kemudian lanjut ke cacat. Cacat ini pilihannya hanya 2, sembuh ataupun meninggal. Adapun bentuk berat ringannya penyakit secara individu juga akan memberikan dampak terhadap status kesehatan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan sumber penularan, baik sebagai penderita maupun sebagai pembawa kuman. Manifestasi klinik penyakit menular pada penderita dibagi dalam 3 kelompok utama, yaitu yang pertama lebih banyak dengan tanpa gejala klinik, yang kedua lebih banyak dengan gejala klinik jelas, dan yang ketiga penyakit yang umumnya berakhir dengan kematian. Penjelasannya dapat kita lihat pada slide berikut. Penyebaran karakteristik manifestasi klinik dari 3 jenis penyakit menular. Yang pertama yaitu lebih banyak dengan tanpa gejala klinik atau terselubung. Kelompok ini penyakit dengan keadaan lebih banyak penderita terselubung, yakni penderita tanpa gejala atau hanya disertai gejala ringan saja, di mana penyakit tidak menampakkan diri pada berbagai tingkatan. Bentuk demikian ini mempunyai tingkat patogenisitas yang rendah, di mana hanya sebagian kecil yang menampakkan diri secara klinis dan sangat sedikit yang menjadi berat atau meninggal dunia. Bentuk penyakit seperti ini dalam masyarakat disebut sebagai bentuk gunung es atau iceberg, di mana yang tampak di permukaan hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan. Contoh penyakit seperti ini umumnya tuberkulosis, di mana jumlah penduduk dengan tes tuberkulosis cukup tinggi, berarti pernah terserang penyakit TBC pada waktu yang lampau. Tetapi hanya sejumlah kecil anggota populasi yang dilaporkan menderita TB selama ini. Contoh lain adalah poliomyelitis dalam masyarakat, hepatitis A pada anak, serta infeksi lainnya. Penyebaran karakteristik manifestasi klinik dari 3 jenis penyakit menular yang kedua yaitu lebih banyak dengan gejala klinik jelas. Pada kelompok kedua ini, penyakit dengan bagian yang terselubung atau tanpa gejala itu relatif sudah kecil. Sebagian besar penderita tampak secara klinis dan dapat dengan mudah didiagnosis, karena umumnya penderita muncul dengan gejala klasik. Di antara mereka yang menderita, hanya sebagian kecil saja yang menjadi berat atau berakhir dengan kematian. Karena kalau berbeda dengan penyakit yang sebelumnya, penyakit terselubung, itu karena waktu tanpa gejala itu agak panjang, sehingga orang itu tidak akan mengetahui penyakitnya tanpa melalui tes laboratorium. Nah, kalau di bagian kedua ini lebih banyak dengan gejala klinik jelas, jadi memang sudah tampak penyakitnya di dalam tubuh tanpa nyata sehingga cepat diobati dan sedikit yang berakhir dengan kematian. Contohnya penyakit campak atau measles, kemudian contoh lainnya penyakit cacar air atau chickenpox.
Selanjutnya, penyebaran karakteristik manifestasi klinik dari 3 jenis penyakit menular yang ketiga, yaitu penyakit yang umumnya berakhir dengan kematian. Kelompok ini penyakit yang menunjukkan proses kejadian yang umumnya berakhir dengan kelainan atau berakhir dengan kematian. Kelompok penyakit ini secara klinik selalu disertai dengan gejala klinis berat dan sebagian besar meninggal. Contoh yang paling klasik adalah penyakit rabies atau anjing gila dengan angka kematian atau CFR yang sangat tinggi. Selain itu dikenal pula penyakit tetanus bayi serta beberapa penyakit virus yang menyerang selaput otak dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang infeksi terselubung atau tanpa gejala klinis. Infeksi terselubung adalah keadaan suatu penyakit yang tidak menampakkan diri secara jelas dan nyata dalam bentuk gejala klinik yang jelas. Dengan demikian, maka berbeda dengan penyakit yang jelas diagnosisnya, yang dapat diketahui dengan cara klinis saja. Maka infeksi terselubung tidak dapat didiagnosis tanpa cara tertentu seperti tuberkulosis, kultur tenggorokan, pemeriksaan antibodi dalam tubuh, dan bentuk lainnya. Penderita campak umpamanya sangat mudah dikenal berdasarkan gejala klinik. Begitu pula penderita penyakit rabies. Sebaliknya, mereka yang ketularan polio umpamanya sangat sulit untuk mendeteksi keseluruhannya karena sebagian besar dari mereka tanpa gejala klinik atau dengan gejala klinik yang tidak jelas. Untuk mendapatkan perkiraan yang tepat tentang besarnya dan luasnya kejadian infeksi terselubung penyakit tertentu dalam masyarakat, dibutuhkan pengamatan atau survei epidemiologis di mana dilakukan tes tertentu pada semua populasi untuk mengetahui berapa besarnya penyebaran penyakit dalam masyarakat. Hasil survei ini sangat berguna untuk kepentingan pelaksanaan program, di samping sangat bernilai dalam memberikan keterangan untuk kepentingan pendidikan. Di samping itu, pemeriksaan laboratorium juga memegang peranan untuk pengobatan berbagai penyakit dengan gejala yang bersifat umum selain untuk kepentingan epidemiologis. Peranan infeksi terselubung dalam usaha pencegahan serta penanggulangan penyakit menular tertentu sangat penting karena infeksi terselubung mempunyai potensi sebagai sumber penularan yang cukup berbahaya. Pada waktu yang lalu, sebelum dikenal adanya infeksi terselubung, maka usaha penanggulangan penyakit menular diarahkan pada kasus penderita yang tampak jelas saja. Pendekatan kegiatan lebih diarahkan pada isolasi penderita, membebas hamakan barang atau alat, serta melakukan tindakan karantina terhadap mereka yang terpapar dan dicurigai sedang dalam masa tunas penyakit. Dapat kita lihat juga dalam kondisi yang sekarang ini di mana COVID-19 atau penyakit corona yang menjadi pandemi di seluruh dunia, di mana orang-orang yang sudah terpapar COVID itu diisolasi, kemudian orang-orang yang belum dilakukan tes, entah tes PCR atau swab, itu kita belum tahu apakah orang tersebut positif atau tidak. Nah, oleh karena itu orang-orang yang misalnya dari luar negeri atau dari daerah yang berasal dari zona merah atau yang tidak aman itu perlu diisolasi atau dikarantina terlebih dahulu agar tidak terjadi penyebaran penyakit infeksi terselubung secara meluas. Selanjutnya kita masuk ke sub pembahasan yang terakhir, yaitu hubungan antara keadaan manifestasi penyakit dengan pencatatan dan pelaporan. Dewasa ini, walaupun isolasi penderita, beberapa penyakit menular tertentu masih dilakukan. Demikian pula berbagai usaha untuk membebas hamakan benda atau alat. Akan tetapi dalam usaha penanggulangan penyakit menular pada umumnya lebih diarahkan pada kemungkinan penyebaran organisme penyebab dalam masyarakat.
Penderita tanpa gejala klinik memegang peranan penting karena mereka merupakan sumber utama penyebaran penyakit menular tertentu di masyarakat. Sebagai contoh adalah usaha penyembuhan dan pengobatan penderita penyakit gonore tanpa gejala melalui usaha penyaringan kelompok dengan risiko yang tinggi, merupakan salah satu usaha penanggulangan penyakit tersebut dalam masyarakat. Salah satu penanggulangan yang lain juga tentang penyakit yang sekarang lagi mewabah, penyakit COVID-19 atau corona, di mana dilakukan karantina terhadap orang-orang yang berasal dari daerah atau negara yang terpapar COVID cukup tinggi, atau juga mengisolasi orang-orang yang sudah terkena penyakit COVID itu untuk diobati agar tidak menularkan kepada orang lain. Dengan adanya perbedaan manifestasi klinik pada berbagai jenis penyakit menular, maka tidak semua penderita atau kejadian penyakit menular dalam masyarakat dapat tercatat dengan baik. Dapat dilihat pada gambar di slide ini. Pada umumnya hanya penyakit dengan manifestasi penyakit yang berat yang akan tercatat sebagai penderita rawat inap di rumah sakit. Sedangkan penderita dengan gejala ringan atau sedang mungkin sebagian besar akan pergi ke pusat pelayanan kesehatan atau ke dokter untuk berobat sehingga dapat tercatat pada laporan kejadian penyakit. Sedangkan penyakit tanpa gejala klinik umumnya tidak tercatat dan tidak dilaporkan. Oleh sebab itu, pada penyakit tertentu akan terjadi pelaporan peristiwa kejadian infeksi lebih rendah dari sebenarnya. Sedangkan untuk penyakit yang manifestasi klinik berat akan menghasilkan angka kematian atau CFR lebih tinggi dari yang sebenarnya. Dengan demikian, maka pada analisis penyakit menular dalam masyarakat harus ditetapkan pula kriteria diagnosis yang digunakan. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran tentang manifestasi klinik secara umum. Selamat belajar, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.